kemudian di tempat-tempat yang lain, termasuk adalah di Indonesia. Ini ternyata fundamentalisme agama, ya. Jadi paham-paham keagamaan yang keras, tumbuh subur di hadapan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua, sholawat wassalam, marilah kita sandungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita biasa diberikan kemudahan, ya, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ya, saya selaku dosen pembimbing lapangan, ya, sangat menyambut baik, ya, acara ini karena termasuk di antara program yang dicanangkan oleh LP2M, ya, yaitu moderasi beragama. Salah satu program utama yang memang ini, ya, harus dilaksanakan oleh IT, ya, pada hari ini. Saya kira program ini dicanangkan oleh LP2M UIN Wali Songo Semarang mempunyai, menurut saya, mempunyai alasan yang sangat kuat. Karena memang akhir-akhir ini, ya, radikalisme, ya, kemudian dikaitkan dengan agama itu, ya, sangat, dan ini sangat mengkhawatirkan kalau dalam konteks keindonesiaan, sangat mengkhawatirkan bisa membahayakan sendi-sendi dari keutuhan dan negara kita. Di lapangan, fundamentalisme agama itu ternyata bisa mengkoyak, melululantakkan persaudaraan dan juga kerukunan umat beragama, baik antara satu agama dengan agama maupun di dalam satu agama itu sendiri. Ternyata sangat luar biasa dampaknya. Maka mungkin pada malam saya sangat sepakat dan saya minta nanti kepada narasumber, ya, untuk bisa memberikan informasi mungkin, ya, memberikan informasi yang komprehensif kepada para peserta pada malam hari ini, sehingga peserta bisa memahami betul bagaimana pesat ini bisa dijadikan sebagai alat, ya, sebagai media, ya, dalam karakter, ya, dalam kerangka membangun moderasi beragama. Nah, sebetulnya kalau kemudian kita melihat, ya, secara lebih mendalam, secara lebih jauh, karakteristik bangsa kita yang sangat toleran, ya, kita itu adalah bangsa yang sangat toleran. Toleransi beragama atau moderasi beragama yang ada di dalam masyarakat kita itu sudah tertanam jauh sebelum datangnya Islam. Ya. Kenapa kemudian
moderasi beragama di dalam masyarakat dan sangat sangat baik ya. Itu karena apa? Karena memang bangsa Indonesia ini sudah mengalami pengalaman pahit, sudah mengalami pengalaman pahit yang pada waktu itu ya, itu terjadi bentrok antara satu sisi yang lain itu umat. Jadi jauh sebelum datangnya Islam di Nusantara ini, itu dulu sudah pernah terjadi pertentangan yang sangat luar biasa, ya. Gesekan-gesekan agama itu sudah terjadi sebelum datangnya Islam. Nah, gesekan-gesekan yang terjadi dan mampu diredam. Ternyata ketika bangsa itu saling bergesekan, maka pada saat itu bangsa itu tidak pernah akan bisa membangun. Nah, ini disadari oleh nenek moyang kita, ya. Disadari oleh nenek moyang kita, sehingga ya, bangsa asli atau bangsa pribumi yang mendiami Nusantara ini itu sudah biasa sebetulnya, ya, sudah biasa. Ya, saling menghargai itu sudah biasa, karena memang sudah mengalami pengalaman pahit, ya, pertengkaran yang sangat luar biasa antara Hindu dan Buddha yang kemudian bisa mengkoyak bangsa, ya, sehingga itu tidak bisa membangun. Bersatunya Buddha itu akhirnya kemudian kerajaan sebelum datangnya Islam itu mengalami puncak kejayaan. Buktinya Borobudur itu. Borobudur itu adalah saksi bagaimana antara umat Hindu dan Buddha itu bisa terjadi memahami, saling toleransi, sehingga kemudian mencapai puncak kejayaan. Dan ini Islam. Sehingga kemudian para pejuang, ya, para pendakwah Islam pada masa-masa awal itu sangat memahami ini, sehingga kemudian Islam bisa masuk ke Nusantara ini itu dengan cara yang sangat-sangat damai, tidak melalui peperangan sebagaimana Islam yang disebarkan di Barat. Nah, ini adalah fakta-fakta moderasi beragama yang memang itu menjadi karakteristik bangsa kita. Pertanyaannya adalah kenapa ya ekstremisme di dalam agama, fundamentalisme di dalam agama, sendi-sendi kehidupan bangsa dan persaudaraan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak bisa bertemu, jadi kohesivitas yang semuanya hancur. Itu kenapa? Nah, inilah yang mungkin nanti saya mohon kepada narasumber memberikan satu informasi kepada seluruh peserta. Kenapa kemudian pertanyaannya adalah kohesivitas masyarakat kita kemudian terkoyak, ya, satu diantaranya Salah satu diantaranya adalah fundamentalisme agama yang kemudian disalahgunakan. Terorisme akhirnya kan kemudian mencuat di sini. Nah, ini dalam sejarah kan sudah jelas itu ya. Terorisme Khawarij itu kan. Terorisme awal itu adalah Khawarij. Kemudian disusul oleh terorisme yang modern, yaitu munculnya gerakan-gerakan Wahabi yang memang secara menyalahkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mudah mengkafirkan orang lain, pokoknya segala sesuatu paham yang tidak mereka itu kemudian dicap kafir, dicap bid'ah, syirik, sehingga ketika orang itu dikatakan kafir syirik, maka kemudian itu halal darahnya, ya. Jadi
sehingga kemudian apa? Bagaimana sih usaha di dalam itu seperti apa? Maka pada kesempatan kali ini ya saya mengucapkan terima kasih dan berharap mudah-mudahan narasumber kita pada malam hari ini yaitu Bapak Misbah Khairuddin Zuri dan satu ulasan yang lebih lengkap ya, yang lebih detail ya, informasi atau ulasan-ulasan itu bisa kemudian diterima oleh seluruh ya, malam hari ini ya, apalagi kemudian apa dikaitkan dengan media digital yang kemudian sangat maju ini. Mungkin itu apa sedikit pengantar saya. Mudah-mudahan apa namanya kegiatan pada malam hari ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mungkin secara resmi bisa kita acara diskusi ini dengan bersama kitab dengan harapan berjalan dengan baik. Walaupun tadi sudah dibuka, tetapi ini kita berdoa kepada Allah lagi, mudah-mudahan apa namanya diberikan satu kemanfaatan dari berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan Allah. Iya. Alhamdulillah. Demikian ya. Saya akhiri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih acara inti. Sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh narasumber kita, Bapak Misbah Khairuddin oleh kawan kami. Berikut CV dari moderator kita. Nama, Rohmat Kurniawan, tempat tanggal lahir, Batang 2000, alamat Putosari Gringsing Batang, tempat tinggal sekarang, PP Putra Al-Islah Mangkang Kulon, Tugu Kota Semarang, formal, MA/NU Nurul Huda Kota Semarang, Universitas Prodi Sosiologi, Nyi Ageng Manila, organisasi daerah KMBS, mahasiswa Batang UIN Wali Songo Semarang, anggota DEMA Fakultas Ilmu Sosial dan UIN Wali Songo Semarang. Waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan Bapak pemateri, Pak Tajrid, Bapak Amir Tajrid. Sebelum kita memasuki webinar pada malam hari ini, sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Misbah Khairuddin Zuhri, tempat tanggal lahir 6 Desember alamat perumahan 5 Pulutan Sidoarjo Salatiga. isbah@walisongo.ac.id. Institusi Universitas Islam Negeri Walisongo. Alamat Jalan Profesor Dr. KM 01 Ngalian Semarang, kode pos 50189. Dan bisa dilihat sendiri. Jadi, sebelum kita memasuki bahasan materi pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita ketahui bersama karakter dan apa itu moderasi beragama, sehingga dalam prosesi diskusi malam hari ini dapat menyatukan agar tidak berjalan kemana-mana. Pendidikan karakter merupakan usaha-usaha yang terencana untuk membangun karakter individu menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, moderasi beragama cara pandang dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Arti di sini tidak ekstrim yaitu bisa dikatakan fleksibel. Menyampaikan materi, bisa dipersilahkan. Baik, untuk terima Bapak kasih. Misbah Khairuddin Zuhri bisa menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sama kita hormati kepada Bapak Dr. Amir Tajrid selaku DPL KKN Mandiri kelompok 24
moderator, teman-teman yang berpartisipasi pada kegiatan webinar pada malam hari. Mohon izin untuk berbagi dan sharing. Saya kira malam hari ini menjadi kesempatan yang menarik untuk saling sharing dan berbagi informasi tentang tantangan moderasi beragama di tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Dr. Amit Tajri dengan sangat bagus. Sudah ada mukaddimah yang qayyimah yang telah memaparkan tentang tantangan yang kita hadapi dewasa ini, dan tadi juga sudah diberikan abstrak dengan sangat baik oleh moderator tentang pentingnya diskusi kita pada malam hari ini. Saya mau flashback dulu di tahun 2000, setelah tahun 2017, suksesi saat itu terjadi polarisasi yang luar biasa, hasil dampak dari produk digital, khususnya pasca Pilkada DKI tahun 2017, dan saat itu kami melakukan riset di Jawa Tengah. Kami pergi ke sekitar 20-an lembaga pendidikan swasta yang memiliki atau pesantren, dan kemudian kita datangi satu persatu, kemudian kita melakukan grounded research. Kita menanyakan tentang bagaimana kurikulumnya, bagaimana mereka merespon situasi terkini saat itu. Dan yang menarik sebenarnya yang cukup mencengangkan bagi kami, ternyata, dan yang sekarang ini juga ditemukan lembaga riset termasuk BNPT, adalah ada kerentanan di beberapa lembaga pendidikan Islam tentang Bapak jadi proses fundamentalisme, atau misalnya dengan bahasanya disebut dengan antusiasme dalam beragama, tapi atau dalam bahasanya Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya terjadi proses tidak lahir begitu saja. Nah, fundamentalisme ini muncul di ruang digital, di mana dulu cita-cita ruang digital ini tujuannya adalah untuk konekkan satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, memberikan informasi yang tak terhingga. Faktanya, internet, ruang digital itu justru membuat kita tersekat-sekat. Kalau dalam bahasa studi riset digital disebut dengan echo chamber, di mana kita hidup dalam gelembung-gelembung kita sendiri. Ketika kita memproduksi wacana yang kita dengar adalah wacana kelompok kita. Jadi kita hanya menggemakan suara dalam ruang gema kita masing-masing. Sehingga kemudian inilah yang nanti kemudian mendorong lahirnya fanatisme atau antusiasme beragama berbasis kelompok-kelompok, dalam bahasa dengan istilah in-out dan out group, atau misalnya dalam bahasa tradisi kita, misalnya kita mengenal dengan istilah minna. Dan nah, pertanyaannya dalam konteks new religious movement, apakah ini natural atau ada by apa istilahnya ya? Ada Nah, nanti kita coba lihat sejauh mana sebenarnya fanatisme dengan rasionalisme ini terbentuk. Saya mulai dari contoh yang paling simpel, misalnya. Mengapa kita misalnya pergi ke sebuah tempat wisata, misalnya mengabadikan kemudian mengupload ke ruang digital. Kalau dalam konteks beribadah,
Pertanyaannya ketika teman-teman berselfie di depan Ka'bah, kira-kira motivasi apa kita mengambil Instagram, kalau sekarang misalnya masanya ke TikTok. Apa kekuatan yang mendorong kita? Ini hebatnya ruang digital. Di satu sisi, kita ini otonom menjadi sebagai sebuah pengguna internet, tapi di sisi yang lain sebenarnya kita tidak memiliki otonomi tersebut. Karena tanpa kita sadari, kita sedang digerakkan oleh big data. Kita sebenarnya ini tidak punya kuasa ini dalam ruang digital. Kita seolah-olah mengaku kita ini otonom, kita independen, tapi di sisi yang lain kita sebenarnya ini sekali di ruang digital. Contoh misalnya, ketika teman-teman sedang rame gerakan TikTok misalnya yang cumi-cumi, apa yang mendorong teman-teman menirukan gerakan TikTok cumi-cumi tersebut? Ingin ikut tren kan? Ingin ikut agar tidak tertinggal oleh euforia yang terjadi saat itu. Sehingga begitu ada gerakan hits di TikTok, maka kita akan cenderung untuk mengikuti. Ini sebenarnya kita dalam posisi yang secara epistemologis kita sedang dipaksa mengikuti gaya berpikirnya artificial intelligence tanpa kita melakukan rasionalisasi ini. Atau dalam kacamata sosial, berarti kita ketika berinteraksi dengan sehingga misalnya polarisasi itu diperlukan akan kelompok yang pro dan kontra. Nah, ini dan setelah itu setelah 2017 kemudian kami dengan beberapa teman ini studi-studi digital research yang dulunya kita menggunakan metode-metode yang manual, kita crawling data dari Facebook dan sebagainya, kemudian dengan beberapa teman-teman mulai mana beberapa instrumen digital research, misalnya dengan social network analysis atau digital ethnography dan sebagainya. Nanti kita coba lihat data sejauh mana tahun akun-akun mempengaruhi secara epistemologis cara kita berinteraksi secara sosial dan bagaimana cara kita merasa secara psikologis. Nah, sebelum ke sana sebenarnya tiga ini dalam kerangka moderasi beragama. Pertama, terkait dengan penguatan radikalisme agama. Pada saat keagamaan itu sebuah movement, tapi dari kewajiban beragama, sehingga ketika seseorang melawan gerakan keagamaan tertentu, itu dianggap sebagai upaya untuk atau upaya melawan itu sendiri. Atau yang kedua, agama atau elit agama itu dianggap sebagai ketaatan terhadap Tuhan. Sehingga ketika seseorang itu tidak taat pada elit agama, itu dianggap sebagai melawan Tuhan. Ini yang kemudian takdis, mensakralkan. Dan di ini dalam misalnya setelah booming istilah yang disebut dengan virtual caliphate, setelah ISIS porak-poranda di Irak, kemudian mereka melakukan strategi baru, di mana proses perekrutannya itu tidak lagi dengan sistem baiat dengan mekanisme yang dengan mekanisme virtual,
mendapati beberapa strategi propaganda yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan pertama melakukan repetisi, misalnya mengulangi pesan-pesan yang itu membangkitkan semangat untuk mengikuti gerakan-gerakan tersebut. Misalnya mengulang kata-kata jihad, mengulang kata-kata pentingnya untuk menegakkan khilafah dan sebagainya. Atau yang kedua, heroik, yang itu sesuai dengan psikologis anak muda. Contoh misalnya, kami pernah mendapati di sebuah laman Facebook yang dikelola oleh media online, ada sosok ini ketika kami telusuri, ini sosok imajiner. Sosok ini dia punya cita-cita untuk menjadi sosok ideal ini. Diilustrasikan sebagai sosok anak muda yang hafal Al-Quran, kemudian dia terpanggil untuk melakukan jihad ke Syria. Di Syria, singkat cerita, dia senjata AK-47, kemudian menodongkan senjata AK-47 di depan tank. Naasnya, tank tersebut melindas Ridwan, sehingga Ridwan kemudian mati syahid. Itu menurut narasi yang dibangun. Kemudian lompat ke sebuah narasi di mana Ridwan akhirnya dijemput oleh malaikat yang namanya sama dengan dia di surga yang penuh dengan keberkahan. Jadi seolah-olah naskah propaganda ini ingin mengatakan ketika kamu ingin menjadi yang dibangun tadi, maka jadilah Ridwan. Secara tidak langsung sebenarnya ingin mengatakan jadilah anak muda yang berjihad di jalan Tuhan dengan mengikuti jadilah Ridwan. Narasi itu yang kedua, tantangan moderasi beragama adalah terkait dengan kalau dulu misalnya dan salah satu tantangannya adalah di takribul mazahib atau bahkan ke takribul kan beberapa sekte-sekte dalam Islam. Tantangan di internal kita di mana terjadi proses perbedaan di internal ini yang kemudian tadi kita sebut sebagai in-group dan out-group. Nah, selain itu juga banyak sekali faktor-faktor di luar, misalnya terjadinya adanya gap misalnya, kemudian antara kesenian miskin, kemudian terkait dengan penegakan gender dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dalam perkembangannya ini yang butuh kita lihat adalah adanya pergeseran antara ruang, di mana kalau diperbolehkan kita boleh membagi ruang itu menjadi realitas, di mana kita bisa yang kedua adalah ruang virtual atau kita sebutnya adalah ruang digital, yang terakhir adalah realitas virtual atau bahasa Carlini Supelli sebagai virtual reality, di mana ruang realitas itu berdampak pada ruang virtual dan apa yang terjadi dalam ruang virtual itu berdampak pada ruang realitas. Meskipun nanti selanjutnya ada itu digagas oleh Marx misalnya dengan istilah ruang ini, dan dari ruang realitas ini yang ke ruang virtual yang itu berdampak pada terkait dengan pemahaman. Kalau dulu misalnya teman-teman di pesantren ketika mau belajar sumber-sumber keagamaan, teman-teman harus mengakses dari Kutubut Turos misalnya.
Itu pun dalam kutubut turas misalnya antara NU dengan Muhammadiyah terkait dengan sumber otoritatif keagamannya juga misalnya kalau dalam NU misalnya didasarkan atas sumber-sumber yang seringkali disebut dalam Al-Kutub Al-Mu'tabarah. Luar Kutub Al-Mu'tabarah itu memiliki tingkat otoritas beda. Misalnya dulu ketika tahun 2005 misalnya ketika kita ikut bahas diksionari fikih misalnya itu dianggap tidak otoritatif, tapi setelah kemudian fikhiyah itu dijadikan sebagai kutub mu'tabarah. Jadi ini sifatnya dinamis. Tapi dalam ruang digital atau sumber pengetahuan batas, kita bisa mengakses dari manapun, bahkan dari sumber yang jadikan sebagai rujukan. Yang kedua metode. Kalau dalam tradisi pesantren misalnya ketika kita mau belajar, kita harus kemudian ada proses ijab kabul, ada proses transmisi pengetahuan, sebalak, makna, sebagainya. Tapi dalam studi di ruang digital, kan misalnya sekarang mau melakukan hafalan Al-Quran, itu sudah mulai ada metode di mana bisa melakukan setoran tanpa perlu ada majah. Kemudian dalam aspek interaksi misalnya, yang pertama terkait dengan identitas. Terjadi proses pergeseran yang luar biasa di identitas, di mana kalau dulu identitas itu sifatnya singular. Setiap orang punya identitas sendiri, misalnya basis KTP atau agama yang lain, atau identitas sosial yang lain. Orang berada di ruang digital, itu identitasnya tak terbatas. Saya misalnya di ruang digital bisa menggunakan nama saya, Misbah Khairuddin Zuhri, tapi di mengklaim dengan nama yang lain, dengan foto yang bisa saya reproduksi langsung. Bisa saya desain tersendiri dengan misalnya dengan avatar atau menggunakan foto-foto yang lain. Yang kedua terkait dengan relasi misalnya. Juga terjadi pergeseran kalau dulu misalnya orang ketika mau melakukan proses propaganda atau proses melakukan ideologisasi, mengundang majelis kemudian transformasi atau diseminasi pengetahuan hanya dengan YouTube, mereka bisa melakukan proses diseminasi pengetahuan dengan tak terbatas. Dan ini pada beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama adalah terkait dengan produksi wacana. Di tahun 2021 kemarin kami melakukan Balitbang Kemenak terkait dengan otoritas keagamaan di ruang digital terhadap beberapa kiai di Jawa Tengah. Ada Gus Mus, Gus Baha, kemudian Gus Miftah, dan sumber otoritatif lainnya. Yang menarik di sini, masing-masing tokoh tersebut memiliki kontribusi yang luar biasa. Ruang dan topik yang mereka geluti. Misalnya, ciri khas misalnya ya, Gus Mus misalnya beliau memiliki akun sendiri, tapi di sisi yang lain beliau juga memiliki tim. Kita kenal dengan Gus Mus Channel misalnya. Tapi ada juga beliau tidak memiliki, tapi ada, kalau kami menyebutnya sebagai tim admin, tapi tidak di bawah koordinasi beliau. Contoh misalnya Gus Baha. Melalui akun Santri Gayeng, punya, kalau misalnya dalam bahasa jurnalis, seringkali disebut dengan impact factor. Biasa.
Gus Baha dengan ceramah yang diproduksi melalui akun Santri Gayeng, beliau bisa melampaui sekat-sekat identitas yang ada di tengah kita misalnya. Gus Baha kontennya itu bisa diterima oleh kalangan fundamental, liberal, bahkan oleh kalangan tradisional. Sementara beberapa yang lain masih tersekat dengan komunitasnya masing-masing. Nah, ini menjadi menarik untuk dikaji. Yang memang hanya dikelola oleh sendiri tanpa ada support dari tim media. Dan masing-masing memiliki dampaknya masing-masing. Misalnya di penelitian di tahun 2009 misalnya, siapa tokoh yang Anda kenal dari beberapa tokoh. Yang menempati ranking pertama adalah Felix Xiao, yang kedua baru Gusmus. Belum melihat lagi di tahun 2019, ada kolega kami yang melakukan riset dengan membandingkan sumber rujuk dari ustadz-ustadz yang dirujuk oleh mahasiswa UIN Wali Songo dengan mahasiswa Undip. Ternyata latar belakang pendidikan mahasiswa di masing-masing kedua universitas tersebut memiliki dampak terhadap sumber-sumber rujukan. Saya mau share, bisa membantu menampilkan. Oke, lanjut Mas. Saya mau ingin menunjukkan sebuah data di mana lanjut Mas, lanjut. Lanjut. Akhir saja, saya mau lihatkan data di terakhir saja. Di N, halaman 36, di halaman 36 terakhir. Nah, di data tersebut nanti kita akan melihat kontestasi di ruang digital itu terjadi. Mungkin bisa di slideshow di halaman terakhir. Iya, baik. Kemudian bisa di full screen. Nah, di halaman nanti kemudian ada clustering. Kelompok yang dia pro terhadap isu tertentu itu biasanya di coding dengan dot, kemudian garis yang menghubungkan dengan akun yang lain itu biasanya warnanya hijau. Sementara akun-akun yang itu berseberangan dengan wacana yang diproduksi saat dia akan dihubungkan satu akun dengan akun yang lain dengan warna merah. Di sini kita mendapati proses produksi wacana di ruang digital, interaksinya seperti ini kalau digambarkan dalam sebuah interaksi dengan menggunakan pendekatan dalam satu kelompoknya masing-masing, sehingga yang hijau ini dia hanya mengelompok dengan, sementara mereka yang kontra terhadap topik tertentu dia akan mengelompok dengan kelompoknya yang berwarna merah. Ini keselarasan dari ideologi, afiliasi maupun kepentingan-kepentingan yang lain.
inilah yang kemudian dalam dengan echo chamber atau ruang gema, di mana masing-masing itu mereka memiliki kecenderungan untuk mengelompok dengan mereka yang memiliki kesamaan. Contoh misalnya ketika kita berkumpul di sebuah auditorium, dengan kita itu secara secara kultural atau secara alamiah, kita akan mengelompok dengan mereka yang memiliki teman-teman yang memiliki misalnya atau memiliki asal usul daerah yang sama atau sama-sama dari sama. Nah, ini yang kemudian akhirnya dalam ruang gema-gema tersebut, sehingga kemudian pasca pilpres misalnya kita mengenal ada 2 kelompok besar misalnya Cebong dan satunya lagi. Kemudian nanti ketika terjadi sukses tahun 2024 itu juga akan terjadi hal yang sama. Sehingga cita-cita luhur internet itu connecting ini menjadi tantangan besar di mana justru internet itu mendikotomisasi kita dalam polarisasi sosial yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan kita bisa melihatnya dari gambar ini. Nah, pertanyaannya adalah echo chamber jadi secara alamiah. Nah, kita coba lihat di gambar di atas, nanti kita akan melihat ada beberapa yang itu dia menggerakkan masuk interaksi warga atau warga net, sehingga mereka terpolarisasi dalam kelompok-kelompok ini. Nanti di atas, nanti teman-teman bisa baca di PPT ini, ada yang disebut dengan bot account. Biasanya bot account ini, dia akan memproduksi wacana digital dengan teks yang sama, kemudian diproduksi yang sangat singkat. Jadi di otomatis ketika kita membaca sebuah pesan tertentu, kita melihatnya seolah itu adalah produksi dari real account. Itu adalah bot account. Tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi secara psikologis kepada pembaca di ruang digital bahwasanya oh ini ada topik yang menarik ini yang butuh kalian respon. Oh ini ada topik menarik, engage atau topik tersebut. Sehingga ketika kita terlibat misalnya kursus di ruang digital, kita butuh melihat nih. Kalau teman-teman punya alat analisis, teman-teman bisa cek lebih jauh. Tapi kalau tidak, kita butuh berhati-hati ini, apakah sebuah topik yang diproduksi di ruang digital itu mendorong kita pada ruang gema ini atau tidak. Sehingga kita butuh jauh agar kita tidak terlibat atau tidak masuk dalam gema ini. Saya kira itu sedikit pemantik, mungkin nanti kita diskusi. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan atau yang lain, kami persilakan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ingin bertanya atau masih belum?
paham apa ada masalah bisa dipertanyakan. Ini dari Fayas. Dari siapa? Assalamualaikum Pak. Yang pertama, pendidikan karakter adalah paling efektif diterapkan di sekolah oleh guru kepada siswa-siswanya, terutama pendidikan dalam membentuk karakter beragama. Tetapi di masa pandemi seperti saat ini, dengan adanya media bagaimana cara pengajar dapat pendidikan karakter beragamanya. Yang kedua, bagaimana pendidikan beragama, bukankah karakter di sekolah Indonesia hanyalah bersumber dari indoktrinasi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan formalitas semata. Dan ini yang nomor 3, bagaimana cara mengikutsertakan generasi milenial sekarang ini agar dapat berperan penting sebagai agen moderasi beragama. Terima kasih Pak sebelumnya. Pertanyaan. Baik, Bisa dijawab dulu. terima kasih. Ini menarik sekali. Saya mohon bisa di-share screen nomor 12. Ini PPT-nya mana? Jadi dewasa ini kita sedang mengalami dalam proses pendidikan karakter, di mana terjadi proses pergeseran pendidikan karakter. Pertama, misalnya kita melihat dari sisi otoritas keagamaan, karena pendidikan karakter ini basisnya adalah dari otoritas keagamaan. Pertama, misalnya kita otoritas keagamaan ketika kita bagi dalam 4 kategori. Yang pertama, misalnya dari sisi dalam otoritas keagamaan individu, kalau dalam tradisi pendidikan di pendidikan Islam, kita melihat, mungkin bisa di slide show PPT nomor 12, di mana pemegang otoritas keagamanya adalah kiai, ulama, guru, ustadz, dan sebagainya. Di ruang realitas ini, kita akan mendapati ada proses interaksi antara guru, kiai dengan antara dosen dengan mahasiswa. Proses pembentukan karakter, ada transformasi spiritual di sana. Jadi pendidikan itu tidak hanya transfer knowledge, pengetahuan, tapi juga ada sehingga kemudian dalam tradisi pesantren, misalnya kita mengenal ada ketika seorang santri setelah dia mencium sebagai bentuk takjim kepada sang kiai, kemudian proses transmisi pengetahuan, misalnya ketika seorang guru mendoakan, yang itu secara dampak pada karakter si murid. Nah, sementara dalam ruang digital, proses interaksi personal, intrapersonal, dan spiritual itu hilang. Yang ada hanya proses interaksi virtual. Ikut kelas Massive Open Online Course atau MOOCs misalnya melalui ruang guru, yang didapat hanya transmisi pengetahuan, kemampuan untuk menyelesaikan
untuk menjawab soal. Sementara dimensi transkualitasnya tidak ada. Orang guru mengingat ketika dia berbuat salah atau berbuat hal yang tidak baik, itu proses tadrib taklim tidak ada. Hanya proses belajar semata, hanya proses ikro saja, proses mencermati saja. Yang kedua, kalau kita melihat dari aspek institusi, jadi otoritas keagamaan sebagai sebuah institusi yang itu punya kontribusi pada pembentukan karakter, kita melihat di sana ada proses perubahan yang luar biasa. Contoh misalnya sebagai institusi keagamaan misalnya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya, memiliki framework keilmuan yang itu masing-masing organisasi NU misalnya memiliki tradisi tersendiri ketika mereka melakukan pendidikan misalnya dengan jalur lembaga ma'arif misalnya, begitu juga Muhammadiyah. Sementara dalam ruang digital, institusi keagamaan ini belum begitu yang memanfaatkan pendidikan di ruang digital justru adalah lembaga-lembaga banyak sekali kita temukan misalnya adanya kursus online bahasa Arab, kursus online ajaran studi Islam yang memiliki kultur-kultur yang mengajarkan pembelajaran instan. Sementara dalam tradisi keilmuan tradisional, memahami itu butuh tahapan. Kalau dalam taklim mutalim syaratnya salah satunya adalah tulul zaman. Sementara dalam tradisi pembentukan karakter atau pembentukan pengetahuan dalam ruang digital, sehingga yang nahwu, sorob, balaghah, badi' ma'ani, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis dan sebagainya. Sementara dalam tradisi pendidikan maupun pendidikan karakter, hal itu diredakan. Yang penting output-nya jelas, misalnya dapat 100 selesai. Yang ketiga, institusi pendidikan ini juga terjadi proses pergeseran di mana pendidikan karakter di sebelum pandemi misalnya sekolah madrasah memiliki kurikulum yang ketat ketika seseorang misalnya mulai dari berdoa, kemudian sholat subuh, kemudian sebagainya. Bahkan untuk menyapa orang lain itu diatur dengan sangat ketat. Sementara dalam di era pandemi misalnya, kemampuan untuk mengontrol itu mulai dikhawatirkan oleh banyak pihak. Pendidikan di masa pandemi itu bisa berpotensi pada munculnya yang disebut dengan the lost generation, generasi yang hilang, di mana generasi tersebut mereka hadir, kalau dalam bahasanya itu they are present, mereka hadir tapi mereka tidak hadir. Jadi mereka virtual tapi kesadarannya kemudian tidak hadir. Contoh misalnya dalam ruang perkuliahan secara online misalnya, online namun
diskusi, ketika diajak untuk merespons sebuah present, mereka tidak ada. Apalagi dalam tataran untuk pembentukan karakter. Nah, ada salah satu hal yang menjadi PR kita bersama dalam tataran digital adalah terkait dengan sikap reaktif, di mana ada kecenderungan milenial punya cenderung reaktif ketika dihadapkan pada isu-isu yang isu-isu sensitif, isu-isu yang mendorong mereka untuk merespon terhadap isu-isu tertentu. Nanti ada contoh-contoh menarik yang kadang itu adalah bagian dari kecerdasan artificial intelligence yang memaksa kita untuk ikut dalam diskursus tertentu. Contoh misalnya di akhir bulan Maret sama awal bulan April saat itu ada HRS penistaan agama. Saat itu saya agak janggal tren di ruang digital saat itu mencoba mengkultuskan HRS sebagai sosok yang berwibawa, sosok yang punya sumber otoritatif yang sahih di sebuah kelompok tertentu. Ternyata ketika dilacak lebih jauh dari tren digital, ternyata itu diproduksi, framingkan oleh salah satu topiknya yang diproduksi adalah pernyataan Baha, yang kemudian pertanyaan itu dipotong, yang menyatakan adalah keluarga dan pernyataan tersebut kemudian diulangi beberapa kali sehingga kemudian viral di ruang digital. Nah, setelah dilacak salah satu kutipan dari pernyataan Gus Baha yang itu hanya satu setengah menit. Nah, untuk kalau dalam studi menjaga jarak terlebih dahulu, jangan terlibat, tapi buat distansiasi. Dengan membuat distansiasi tersebut, kita akan bisa melihat sebuah subjek secara lebih objektif sehingga kita menolak atau baik, saya kira itu. Semoga bisa memberikan sedikit informasi. Minta Tajrid bisa menambahi, monggo Pak Amin. Oke, terima kasih. Sebetulnya sangat menarik sekali penjelasan-penjelasan yang narasumber kita ya, Bapak Misbah Khairuddin Zuhri. Ini hampir semuanya itu basis pada riset ini ya, saya lihat. Jadi basisnya adalah riset-riset yang beliau. Kemudian tercerabut peserta didik kita, baik dari tingkat sekolah dasar, menengah, dan mahasiswa, itu seolah-olah
karakter mereka itu hilang. Salah satu ini sering saya Pak Misbah. Ketika kita mengajar secara online, ternyata banyak mahasiswa kita yang tidak jujur, gitu kan? Mereka itu hanya hadir dari sisi apa ya? Dari sisi apa namanya saja, tidak ada. Jadi, ya, tetapi faktanya merupakan satu karakter mahasiswa-mahasiswa kita itu ternyata dalam itu tidak jujur. Nah, ini artinya apa? Karakternya saya kira sudah tercerabut, kan. Kita tapi faktanya tidak jujur. Ini adalah merupakan bagian dari karakter. Nah, saya kira dulu dan sekarang ya, dulu mungkin media digital sebetulnya tantangannya adalah sama, dan semuanya itu dengan cara apa? Mari kita lihat di dalam proses bagaimana Nabi terusnya pendidikan karakter itu bisa berhasil dengan baik. Ini kalau saya menggunakan kacamata ya. Ketiga episode itu Nabi semuanya itu dipakai, baik burhaninya, kemudian burhaninya, dan juga irfaninya. Nah, ketika itu digunakan secara bersama-sama, maka di situ akan terjadi sebuah keseimbangan. Kalau saya mengatakan antara yang lahiriah dan yang batiniah itu sama-sama kuat. Nah, sementara saat ini apa? Saat ini itu yang lahiriahnya itu sangat kuat, sementara yang batiniahnya itu tidak kuat. Sehingga apa? Sehingga kemudian karakter ya yang dimiliki oleh peserta kenal bal aklu. Nah, kan ladina liman. Ini artinya apa? Ada sebuah keseimbangan. Nah, irfannya juga sama. Apa namanya, kepasrahan dan juga totalitas dari Nabi dan juga sahabat-sahabatnya di dalam kerangka memperkuat aspek batiniahnya itu kan sangat luar biasa. Jadi kan mestinya saat ini itu ketiga aspek itu diseimbangkan sehingga kemudian terjadi keseimbangan yang batang ini. Mestinya kalau yang namanya media digital itu kan sesuatu apa namanya yang menurut dia bisa positif, dia juga bisa negatif. Tergantung apa? Tergantung kita sendiri apakah kemudian karakter kita itu sudah, kalau karakter kita ini sudah kuat, ya setinggi apapun, semaju apapun media digital itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Nah, kalau kemudian kita memang tidak kuat, ya mudah dipengaruhi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbah Khairuddin Juri. Sebetulnya apa yang terjadi saat ini, ya,
itu by design, ada kekuatan mempengaruhi kita atau tidak. Nah, ini saya kira adalah satu teori ya. Awal munculnya media digital ya, itu kan saya boleh mengatakan yang menggunakan media ini sebagai sebuah media dakwah itu adalah kelompok-kelompok yang mungkin dalam pandangan saya itu adalah kelompok-kelompok fundamental, kelompok mereka sangat menguasai media digital. Sebagai contoh misalnya ada ahli-ahli dakwah, misalnya ada Khalid Basalamah, kemudian ada siapa itu Nur Sugi gitu ya, Sugi Nur, ada namanya Haikal Hasan, kemudian ada Ustadz Abdul Somad. Ya. Itu kan banyak sekali, termasuk Agi dulu ketika media sosial atau media digital itu muncul, itu kan yang ruang-ruang media digital itu kan mereka. Nah, itu kan mereka atau pemikiran masyarakat pada saat itu. Sehingga kemudian kalau boleh saya mengatakan ajaran agama yang model fundamental ini sangat kemudian maju pesat. Nah, kemudian lambat laun ada sebuah kesadaran dari mereka-mereka yang mungkin mengelompokkan diri sebagai yang berpaham Islam. Nah, kemudian muncul ya, tadi sudah disebutkan oleh siapa? Pak Misbah tadi ya, muncul misalnya ada Gus Baha, ada Gus Miftah, lalu kemudian ada lagi siapa itu namanya yang rambutnya panjang itu Pak? Gus Muafik, ada Gus Mus, ada lagi yang siapa itu? Suri ya. Dan lagi, sehingga kemudian ini apa? Seolah-olah munculnya mereka ini menjadi penyeimbang. Ya. Nah, pada saat munculnya mereka yang kemudian Islam secara moderat, ini juga ternyata apa? Mempunyai dampak juga. Ibarat pendulum ya, jomplang ya, lebih berat ke fundamental, kemudian dengan munculnya beberapa penceramah atau dai yang memang berhaluan moderat, ini pendulum yang tadinya itu jomplang, yang lebih berat ke fundamental, itu perlahan namun pasti sudah mulai Sudah mulai seimbang, walaupun tidak seimbang secara penuh ya, karena memang mereka yang lebih dulu menguasai media digital. Tetapi ini juga mulai terasa. Jadi masyarakat ada kasih informasi penyeimbang yang mereka dengarkan, yang mereka bisa dapatkan. Nah, ini agak mulai keseimbangan. Nah, buktinya apa? Buktinya kemudian ya saat ini terjadi penolakan. Nah, terjadinya penolakan kontra terhadap mereka-mereka yang dianggap selama ini itu lebih mengedepankan ditolak oleh warga Malang. Oleh bahasa lemah di Sulawesi juga ditolak. Dan banyak sekali. Dan itu ditambah terkuaknya atau terbongkarnya ya kelompok-kelompok teroris yang namanya apa? Yogi Tito Arianto S. Lah ini kemudian apa? Ini kemudian sedikit merubah peta itu kan, merubah peta. Nah, oleh karena itu Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ar-Razi Hasim. Mungkin teman-teman sudah banyak yang melihat ya atau mendengarkan di YouTube itu ya. Siapa namanya? Ar-Razi. Ada yang pernah melihat? Teman-teman
peserta. Halo? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Lah, itu. Lah, Dr. Arrojias masuk salah satu yang mengatakan untuk bisa mengimbangi ideologi harus dengan ideologi. Untuk bisa mengimbangi ideologi harus dengan ideologi. Kalau menyebarkan ideologi seperti itu dengan menggunakan media dakwah, kita harus sama. Nah, cuman apa? Kita ketengahkan adalah dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Kalau mereka misalnya menghujat, kita jangan menghujat. Kalau mereka mengatakan kita itu syirik, kita jangan kemudian membalas mereka dengan balasan yang sama. Tetapi apa? Menyampaikan dengan cara yang baik. Nah, ini saya kira apa? Saya kira sangat bagus. Kalau kemudian banyak penceramah-penceramah ya, yang kemudian bisa mengisi ruang kosong itu dengan Islam yang moderat, sehingga kemudian dari beragama ini sangat baik. Nah, ini ruang-ruang yang masih kosong ini, yang mestinya bisa mereka yang berhaluan moderat itu bisa kemudian digalakkan. Nah, ini sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian ke sini ini sudah mengalami apa? Keseimbangan walaupun tidak sama persis ya. Itu saya kira juga sangat mempengaruhi ya. Karena apa? Media sosial ini menurut saya benda yang mati ya. Apakah dia kemudian bisa positif atau negatif? Itu tergantung kita. Nah, kita sendiri itu berdasar pada apa? Berdasar pada kita miliki. Ya, karakter yang atau ideologi yang kita miliki. Kalau ideologi yang kita miliki itu adalah moderat, maka akan memunculkan sikap-sikap yang moderat. Tapi kalau ideologi yang dimiliki itu adalah ideologi yang ideologi yang ekstrim, maka apa? Perilaku yang muncul adalah ekstrim juga. Coba sampai bisa melihat bagaimana isi ceramah-ceramah mubalik-mubalik yang moderat, sama mubalik-mubalik yang memang fundamental. Maka akan, nah ini saya kira apa? Saya kira ke sini ini sudah mulai ada kesadaran untuk itu. Artinya apa? Mestinya kalau itu isu ya harus dikantor dengan isu juga. Kalau itu ideologi harus dikantor dengan ideologi juga. Karena bahwa kalau ideologi ekstrim maka perilakunya juga akan sebetulnya ekstrim. Ideologinya itu moderat, maka perilakunya itu juga akan menjadi perilaku yang moderat. Maka kemudian apa? Maka kemudian akhirnya saya itu teringat akan ada gium ya. Al-haqqu bila ridhomi yaglibul ba. Nah, jadi kadang-kadang yang benar di kita itu banyak ya. Masyarakat yang masih lurus itu banyak. Tetapi karena tidak tersistem dengan baik, itu akhirnya bisa dikalahkan oleh kelompok yang sedikit tetapi dia terorganisir. Ya, dia terorganisir dengan baik. Yaitu tadi, mereka punya ideologi yang semacam itu, tetapi karena terorganisir, dia bisa media digital seperti itu. Nah, ini apa? Merupakan satu yang memang sudah tersistematisasi dengan baik. Dan sementara yang berpandangan moderat itu tidak terorganisir. Seandainya mereka itu bergerak, itu pun masih sporadis, itu satu sistem bersama itu masing diri, tidak ada komunikasi ya, tidak ada kontak dengan yang lain. Daripada tidak sama sekali, itu mending daripada kemudian itu tidak sama sekali. Ya makanya ini ya, ini sangat penting ya. Kalau saya ya kembali itu tadi ya, Mas ya. Jadi aspek bahayanya itu kita tinggalkan. Aspek burhannya kita gunakan. Aspek irfannya itu juga kita gunakan. Sebab apa? Dimanapun sebuah agama kalau sudah meninggalkan irfan, kok menurut saya tidak pasti akan runtuh itu. Contoh Barat itu loh, Spanyol itu kayak apa toh Mas?
Spanyol dulu itu kayak apa? Itu kan luar biasa itu representasi negara Muslim luar biasa kan. Tetapi karena meninggalkan irfannya itu loh, akhirnya hanya 3 cerita. Nah, sementara Indonesia, alhamdulillah karena apa ya, ketiga-tiganya ini masih kokoh ya. Akhirnya masih ini. Coba kalau misalnya Indonesia itu meninggalkan irfan, habis. Karena irfan masih digunakan ini, lah itu masih bisa bertahan. Nah ini makanya mari ya saat ini walaupun dalam dunia digital seperti apapun, kalau kemudian ketiga hal itu digunakan itu saya kira masih bisa bertahan. Ya artinya apa? Artinya memang yang kita hadapi itu sesuai dengan zamannya. Zaman kita ada di zaman digital. Ya kita sikapi keberadaan digital, kita tidak boleh lari loh. Dari kemajuan digital loh. Itu adalah sesuatu yang ada di hadapan kita yang kita harus hadapi. Kemudian kita lari dari digital itu. Nah, cuman bagaimana kemudian kita gunakan media digital itu sebagai cara ya membangun karakter kita, sebagai cara bagaimana kemudian karakter kita kuat, sehingga apa? Kalau karakter kita itu baik, kuat, moderasi beragama itu bisa kita kan ya, bisa kita promosi. Ini kan juga bagian dari usaha mereka, dari bentuk makar mereka. Tetapi Allah juga punya makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Tetapi Allah lah yang sebaik-baik membuat rekayasa. Ini semua adalah rekayasa mereka, betul. Tetapi ingat, Allah juga punya rekayasa. Nah, itu rekayasa Allah. Ini juga nanti akan berkorelasi dengan wa qul ja'al haqqu wa ja'al batil innal batila kana jakum. Memang kadang-kadang kebatilan itu kalau menang itu loh. Tapi kemudian kok bisa kalah ya? Karena adanya sebuah wa qul ja'al haqqu wa ja'al innal batila kana jakum. Bagaimanapun ini kan terus akan berulang ya. Kebenaran itu pasti akan terus bergesekan. Nah, sampai kiamat itu pasti ada. Nah, karena itu kita tidak boleh lari ya. Kita tidak boleh lari. Kita tinggal memilih apakah kita itu masuk dalam kategori yang benar atau yang batil, itu aja. Kita ini masuk kelompok yang benar atau yang batil. Karena apa? Ini adalah merupakan satu sunatullah ya. Satu sunatullah yang itu memang ya tidak pun tidak. Terakhir ini ya, yang terakhir memang ini ya kesulitan yang kita hadapi itu adalah ketika kita memang mencoba pendidikan karakter. Ya ada sebuah makalah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi ya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Kan gunakan online, ya bisa hanya sekedar ngomong. Menteri atau mahasiswa tidak tahu perilaku kita bagaimana ya. Walaupun ya kembali lagi kepada tadi, memang karakter sudah baik, itu tetap baik. Sehingga kemudian Kemudian orang sudah bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ekstrim, mana yang tidak, dan sebagainya. Saya kira mungkin itu ya tanggapan dari saya, dan saya terima kasih Pak Misbah Khairuddin Juri ini, luar biasa. Jadi data-datanya itu lebih banyak pada data-data penelitian, saya lihat itu. Luar biasa ya. Oke. Waktu saya kembalikan pada moderator. Oke, saya sedikit menggarisbawahi tadi, menarik sekali disampaikan Pak
Amir terkait dengan pendidikan karakter. Saya setuju sekali, memang basicnya ada mulai dari Irfani, ruh dan karakter pendidikan kita, dan tampaknya itu yang menjadi PR kita bersama, Pak, di mana mungkin lambat laun mulai hilang. Betul. Saya masih teringat misalnya dan si di era pertengahan di abad pertengahan 14, 15, 16 mereka berhasil melakukan penelitian saintifik dengan keterbatasan alat-alat yang mereka miliki, menghitung diameter bumi dengan sangat presisi, kemudian beberapa ulama seperti Ibnu Sina dan sebagainya bisa melakukan penemuan yang luar biasa. Saya kira itu yang kalau dan itu yang dalam sains modern objektif, padahal sebenarnya objektivitas tertinggi dalam tradisi kita, dan itu merupakan kunci pembangun karakter dalam tradisi pendidikan Islam. Saya setuju sekali dan terima kasih Pak, itu menurut saya penting dan menjadi hal yang butuh kita, tradisi Irfan itu dalam pendidikan apapun, pendidikan virtual. Dan yang terakhir, ada pertanyaan dari Mbak, apa kita butuh moderasi beragama? Di akhir tahun kemarin, ketika kami melakukan penelitian, saya bertanya, agama yang penting. Saat itu kami tidak bisa bertemu dengan Gusmus, kami bertemu dengan salah satu putra beliau, kemudian beliau menjawab begini, dengan sebuah ilustrasi menurut saya menarik. Kita bersama sekarang ini sedang menaiki sebuah perahu besar bernama Indonesia. Tugas kita adalah memastikan agar perahu besar bernama Indonesia tersebut itu bisa berlayar dengan selamat sampai. Maka ketika ada salah satu penumpang kapal, meskipun dia punya hak atas wilayah di mana dia hidup, merusak kapal, misalnya dia berada di sebuah ruang dan dia mau melubangi kapal tersebut, bagi kita untuk mencegah agar kapal tersebut tidak karam. Begitu kita menjadi silent majority, begitu kita tindakan yang tidak sesuai tersebut, maka itu akan berdampak pada kapal kita bersama yang bernama Indonesia. Kira itu, terima kasih dan sharingnya juga terima kasih pada Pak Amir Tajid yang banyak memberikan insight yang luar biasa dan penekanan pada diskusi kita malam hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak. Sampai bertemu pada kesempatan yang. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Untuk yang terakhir, mohon nyalakan kameranya dan bisa dilanjutkan saya foto bersama. Coba di screenshot. Bentar, Pak. Bentar. Dibantu. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1. Tiga. Udah. Slide kedua. Tiga.
Oke, sudah. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Dari penyampaian dari awal sampai menambah ilmu. Bermanfaat bagi kami semua. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah, Ya, matur suwun Pak Amir. bunuh diri. Ya, Moderator, izin, ya. teman-teman. Ketua kelompok ya, mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mohon izin untuk diri. Assalamualaikum. Udahlah, gak usah ya. Udah selesai malah pada on cam, tadi nggak on cam, astagfirullah. Demikian acara pada malam hari ini. Aci. Terima kasih datang. Ditunggu surprise. Ini MC-nya kemana? Baperan. Anjas. Coklat deh. Kita makan apa? Dan masak. Oh iya. Dan. Mending kita ke warung. Yuk.